Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Cinitra Merbela dari kelompok 3 praktikum. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam kelebihan dan kekurangan topologi. Baiklah, kelebihan dan kekurangan macam-macam topologi jaringan. Yang pertama ada topologi ring. Kelebihan dari topologi ring yaitu meminimalisir tabrakan paket karena semua data mengalir searah dalam topologi ring. 2. Dapat mengirim data berkecepatan tinggi. 3. Menambahkan workstation tidak akan mempengaruhi kinerja jaringan. Yang keempat, menawarkan jaringan yang dapat diandalkan dengan investasi biaya murah karena membutuhkan lebih sedikit kabel. Yang kelima, sederhana dan mudah dibuat. Kekurangannya yaitu lebih lambat karena dalam topologi ring harus melewati setiap workstation. 2. Jika ada salah satu workstation yang mengalami kegagalan, semua jaringan akan terpengaruhi. 3. Pengiriman dan penerimaan data cukup lama karena harus melewati beberapa jaringan atau beberapa komputer. 4. Pengembangan jaringan sulit dilakukan karena proses pemindahan atau penambahan perangkat dapat mempengaruhi semua jaringan. 5. Dibanding topologi star, konfigurasi topologi cincin relatif lebih susah. 6. Jika node yang ada pada jaringan sangat mempengaruhi kinerja komunikasi. Yang kedua, ada topologi linear. Kelebihannya yaitu teknisi dapat dengan mudah melakukan konfigurasi dan perluasan jaringan. 2. Biaya pembangunan sangat murah dan hemat tenaga karena hanya menggunakan sedikit kabel dan teknisi. 3. Tidak membutuhkan pusat kendali atau server. 4. Memiliki layout yang sederhana sehingga mempermudah dalam melakukan maintain. 5. Pengembangan jaringan dapat dilakukan dengan mudah. 6. Topologi ini sangat cocok digunakan pada jaringan dengan skala kecil. Kekurangannya yaitu topologi ini menggunakan satu kabel utama sebagai jalur pindahan data, mengakibatkan lalu lintas data sangat padat dan tinggi. 2. Keamanan data yang dikirim pada topologi linear kurang terjamin. 3. Jika jaringan ini digunakan oleh banyak pengguna, sekaligus akan berdampak pada kecepatan data. 4. Transfer jarak jauh pada jaringan ini membutuhkan bantuan repeater. 5. Wajib menggunakan terminator dan penggunaannya harus tepat karena terminator akan membantu menghilangkan sinyal. Yang ketiga ada topologi star. Kelebihannya yaitu bersifat fleksibel. 2. Keamanan data yang tinggi. 3. Mudah dalam mendeteksi kerusakan pada jaringan. 4. Jika salah satu komputer mengalami kerusakan, jaringan akan tetap berjalan dan tidak menimbulkan masalah bagi komputer lainnya. Kekurangannya yaitu 1. Menggunakan biaya yang cukup mahal karena menggunakan banyak kabel. 2. Jika hub switch mengalami kerusakan, maka dapat melumpuhkan jaringan. 3. Jumlah terminal yang terbatas bergantung dari jumlah port pada hub switch. 4. Jika lalu lintas padat, maka jaringan akan melambat. Yang keempat ada topologi tree. Kelebihannya yaitu topologi jaringan ini memungkinkan diterapkan pada jaringan yang memiliki skala cukup besar. 2. Pengembangan jaringan terbilang sangat mudah. 3. Pengidentifikasian kerusakan pada jaringan dapat dilakukan dengan mudah. 4. Jika terjadi kerusakan pada satu klien, maka tidak akan mempengaruhi pada klien yang lain. 5. Memiliki manajemen data yang baik karena komunikasi dilakukan secara point-to-point. Kekurangannya yaitu biaya yang dikeluarkan untuk topologi ini lebih tinggi karena keperluan kabel dan hub yang sangat banyak. Yang kedua, pembuatan dan konfigurasi jaringan pada topologi tree sangat sulit dan rumit dibandingkan topologi lainnya. 3. Proses maintenance untuk menjaga kestabilan jaringan cukup sulit, dikarenakan banyaknya perancangan pada node. 4. Aliran data menjadi lebih lambat dikarenakan setiap data yang dikirim harus melalui hub terlebih dahulu. 5. Terjadinya tabrakan data sangat besar kemungkinan terjadi karena aliran data yang berpusat di simpul utama.
Yang kelima ada topologi mesh. Kelebihannya yaitu satu, ada hubungan dedicated link sehingga memungkinkan data lebih cepat sampai ke komputer tujuan. Dua, pada topologi mesh, keamanan data yang dibagikan dalam satu jaringan bisa diatur berdasarkan kebutuhan penggunanya. Tiga, tidak mempengaruhi komputer lain bila ada satu komputer yang bermasalah. Empat, dapat mengetahui kesalahan dalam jaringan dengan cepat. Kekurangannya yaitu satu, penggunaan kabel yang banyak membuat biaya pembuatan juga lebih besar. Dua, topologi mesh membutuhkan biaya perawatan yang cenderung lebih mahal. Tiga, proses memasang topologi mesh cukup rumit dan hanya dipasang oleh ahlinya. Empat, proses konfigurasi ulang setiap komputer dan peralatan lainnya tergolong rumit. Yang keenam, ada topologi hybrid. Kelebihannya yaitu satu, aliran data dapat bekerja dengan sempurna meskipun berjalan dalam sejumlah lalu lintas jaringan yang berbeda. Dua, sangat mudah untuk menambah node atau koneksi peripheral baru. Tiga, ketika dalam satu link dalam jaringan mengalami gangguan, maka jaringan lainnya tidak akan ikut mengalami gangguan. Yang keempat, kecepatan jaringan konsisten sebab menggabungkan kelebihan dan menghilangkan kelemahan masing-masing topologi. Lima, jaringan dapat menyatukan dua atau lebih topologi jaringan yang berbeda. Kekurangannya yaitu satu, pengelolaan jaringan cenderung sulit karena penggabungan beberapa topologi. Dua, biaya yang membangun topologi ini cukup mahal sebab menggunakan banyak lubang kabel. Tiga, biaya perawatan jaringan juga cukup mahal. Empat, instalasi dan konfigurasi jaringan rumit sebab harus menghubungkan beberapa topologi yang berbeda dan di saat yang sama juga harus memastikan semua node berfungsi dengan baik. Yang ketujuh ada topologi bus. Kelebihannya yaitu satu, mudah untuk dibangun dan dipelihara. Dua, kegagalan pada satu node tidak akan mempengaruhi node yang lain. Tiga, biaya yang lebih murah karena hanya memerlukan satu kabel utama untuk menghubungkan banyak perangkat. Kekurangannya yaitu satu, keamanan data yang mudah atau yang rendah. Dua, seluruh jaringan terganggu jika kabel utama rusak. Yang ketiga, harus menggunakan terminator di kedua ujung kabel utama. Keempat, sulit mengidentifikasi sumber masalah jika seluruh jaringan mati. 5. Kemungkinan tabrakan jaringan akibat lalu lintas jaringan yang padat. 6. Penambahan perangkat baru dapat menurunkan kecepatan jaringan. Baiklah, itu saja kelebihan dan kekurangan topologi jaringan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.